Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena kita semua telah meluangkan waktu untuk mengikuti KTPC pada hari ini. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema KTPC kita pada siang hari ini yaitu memupukasi dalam tindakan dan melayani sesama dengan kebenaran. Diangkatnya tema ini dengan alasan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita menjumpai tindakan yang dilakukan sebenang-benang oleh orang lain dengan yang dilakukan yaitu merampas hak milik orang lain yang suatu saat tindakan-tindakan itu akan merugikan orang lain, dan dalam tindakan-tindakan itu juga sangat berdampak buruk terhadap nilai-nilai dan prinsip moral sebagai umat Kristen, dan akan berdampak dalam kurangnya kesadaran umat untuk bertindak dengan kasih dan melayani sesama dengan kebenaran. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengikuti katekese ini dengan sungguh-sungguh. Dengan tema yang tadi, memupukasi dalam tindakan dan melayani sesama dengan kebenaran. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengawali katekese kita dengan menyanyikan lagu ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa selalu Engkau curahkan kepada kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami hendak melaksanakan kegiatan katekesi kami yang bertema memupukasi dalam tindakan dan melayani sesama dengan kebenaran. Semoga katekesi kami pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga setelah mengikuti katekesi ini, kami mampu melihat orang-orang di sekitar kami sebagai saudara, dan kami dapat mengedepankan kasih dalam segala tindakan kami dan melayani sesama kami dengan kebenaran. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu lewat peradanan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami tema katekesi kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama melihat situasi konflik yang tengah melanda atau tengah terjadi pada saat ini. Saya minta kepada salah satu dari kita untuk membacakan firman. Di sebuah kota besar yang dinandai masalah korupsi, hiduplah katekis muda bernama Emmanuel. Emmanuel tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ketidakadilan dan kecurangan akibat perilaku koruptif yang merajalela di sekitarnya. Meskipun demikian, Emmanuel tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran dan kasih. Emmanuel merasa terpanggil untuk bertindak dan melayani sesama di tengah maraknya korupsi yang menggerogoti kota tempat tinggalnya. Dengan penuh semangat, ia mulai mengadakan sesi katekese yang membahas tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Melalui katekese yang diadakannya, Emmanuel tidak hanya memupukasi dalam tindakannya, tetapi juga mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berani melawan korupsi dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ia memberi contohnya tentang bagaimana melayani sesama dengan penuh kasih dan kebenaran, bahkan dalam situasi yang penuh dengan godaan dan tekanan. Emmanuel tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Ia turut terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu korban korupsi dan melawan praktik korupsi
yang merugikan banyak orang. Dengan ketulusan dan keberaniannya, Emmanuel menjadi suara bagi yang tak berdaya dan cahaya di tengah korupsi yang melanda kota tersebut. Baik, terima kasih kepada Saudara Yani. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan secara sama-sama cerita tadi tentang Sekaligus Muda, di mana cerita itu mengisahkan seorang Emmanuel yang di tengah dia itu tinggal dalam lingkungan yang banyak terjadinya korupsi. Tapi di sini dia sebagai katekis muda yang mempunyai inisiatif untuk melaksanakan katekesi, di mana katekesi yang ia laksanakan itu dengan tema tentang korupsi, yaitu bagaimana kita bisa memupuk nilai kebenaran dan integritas itu dan nilai-nilai kejujuran dalam melayani sesama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, di sini saya menyiapkan beberapa pertanyaan penuntun yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama itu dari cerita yang sudah kita dengar, bagaimana Emmanuel memprovokasi dalam tindakannya di tengah marak korupsi. Terima kasih kepada saya. Setelah saya mendengarkan ceritanya tadi, seorang aktivis yang bernama Emmanuel, dia memprovokasi dengan melakukan aktivis melawan korupsi dengan menerapkan sifat integritas, kejujuran dan perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada saudari kami. Mungkin ada dari teman-teman lain. Baik, dari saya yaitu menjadi teladan, di mana Emmanuel itu tidak hanya berbicara, tetapi juga ia menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Ia hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia ajarkan, menunjukkan integritas dan kejujuran dalam setiap tindakannya. Dengan demikian, ia menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya dan mengurangi korupsi. Terima kasih kepada saudari Yani bahwa Emmanuel itu melakukan menjadi teladan, seperti yang telah diceritakan di mana Emmanuel menjadi teladan. Dia tidak hanya berbicara dalam katekesi, tetapi ia juga ikut terlibat dalam aksi nyata dari katekesi yang telah ia laksanakan. Mungkin ada dari teman-teman lain. Dari saudari ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Bagaimana Emmanuel memrovokasi dalam tindakannya di tengah maraknya korupsi? Yang pertama, yang memberikan pendidikan dan kesadaran, yaitu Emmanuel menggunakan katekese sebagai sarana untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada orang-orang di sekitarnya tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Melalui pembelajaran ini, ia berusaha membentuk pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan kebenaran keadilan. Terima kasih kepada saudara ini bahwa yang dilakukan Emmanuel itu memberikan pendidikan dan kesadaran. Pertanyaan kedua itu, apa saja pendekatan yang dilakukan oleh Emmanuel untuk memrovokasi dalam tindakannya? Dari cerita tersebut, dari cerita yang sudah kita dengar bersama-sama, apa saja pendekatan yang dilakukan atau digunakan oleh Emmanuel untuk memrovokasi dalam tindakannya? Dari saya, pendekatan yang dilakukan oleh Emmanuel adalah pendidikan dan kesadaran yang juga dalam teladan. Terima kasih kepada saudara ini bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Emmanuel itu pendidikan dan kesadaran dan juga teladan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, dari saya untuk menambahkan jawaban dari saudari ini, yaitu teladan pendekatan yang digunakan oleh Emmanuel dalam cerita tadi, yaitu dia terlibat dalam aksi nyata dan bantuan kepada korban korupsi. Terima kasih kepada saudari Sisa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Emmanuel atau pendekatan yang dilakukan oleh Emmanuel yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang dilandai oleh kasus korupsi dan ikut terlibat dalam aksinya.
ketiga, dari cerita yang sudah kita dengar bahwa apa pesannya bagi kita dari cerita yang telah kita dengar, tentang katekisme muda, yaitu tentang Emmanuel tadi. Pesannya apa Ustaz kepada kita semua? Baik saudari kita. Baik, terima kasih. Terima kasih saja bahwa pesan bagi kita adalah di mana kita sebagai manusia tentu memiliki kesadaran supaya kehidupan kita lebih baik agar kita tidak boleh terjadinya korupsi. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan pesan dari cerita yang telah kita dengar bahwa kita harus sebagai manusia itu kita harus memiliki kesadaran, di mana dengan memiliki kesadaran ini kita bisa terhindar dari tindakan korupsi dan perilaku korupsi. Oke, baik, dan tempat ini izinkan saya sebagai fasilitator untuk memberikan beberapa penegasan terkait dengan cerita. Dari cerita di atas dengan kombinasi pendekatan edukasi, teladan keterlibatan dalam aksi nyata, dan bantuan kepada korban korupsi, Emmanuel mampu memvokasi dan tindakannya di tengah maraknya korupsi. Melalui pendekatan yang holistik dan beragam ini, ia menjadi agen perubahan yang membawa harapan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya untuk berani melawan ketidakadilan dan memperjuangkan kebenaran. Yang kedua, bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus berperan aktif, apalagi dari kita semua, kita adalah sebagai generasi penerus, kita harus ikut berperan aktif dalam mengatasi tindakan-tindakan korupsi ini dengan perilaku koruptif, di mana kita sebagai generasi muda, lebih khususnya kita yang saat ini berada dalam bangku pendidikan, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai kebenaran itu di tengah-tengah masyarakat kita masing-masing. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk mendalami berbagai visi kita juga pada siang hari ini, mari kita sama-sama menggali inspirasi dari kitab suci terkait dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu memvokasi dalam tindakan dan melayani sesama dengan kebenaran. Mari kita sama-sama membuka kitab suci, yaitu Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saya minta kepada satu orang dan saya minta untuk membacakan. Baik, saudari Isa, silakan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Kristus menurut Lukas. Dimuliakan Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya penuh. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekitarnya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada saudari Isa yang telah membacakan Injil tadi. Bahwa dalam Injil tersebut yang mengisahkan tentang Sakeus. Artinya kita semua sudah mengetahui kisah tentang Sakeus ini, di mana pada saat itu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan di kota tersebut. Dan dari situ Sakeus mendengar bahwa Yesus berada di situ, dan karena kondisi fisiknya dia itu pendek, dia tidak bisa melihat Yesus secara langsung, tetapi bagaimana dia memanjat pohon ara dan dia bisa melihat Yesus dari atas itu. Dengan di situ Yesus
mengatakan kepada Sakeus bahwa Sakeus segeralah turun karena pada saat itu Yesus akan menginap di rumahnya. Ini kisah tentang Sakeus yang telah kita dengar. Menurut kita semua, di mana atau apa ayat-ayat yang menarik dan mengapa ayat itu menarik menurut teman-teman? Dari saudari Ovi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, menurut saya ayat yang paling menarik di sini yaitu terletak di ayat 6, yang dimana lalu Yesus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Baik, teman-teman, mengapa ayat ini menarik bagi saya, yaitu alasannya karena dimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai manusia itu, misalnya ada seseorang yang datang dan yang bertamu ke rumah kita, tentunya kita harus menerima mereka itu dengan senang hati. Tidak boleh begini, setelah tamunya sudah pulang dari rumah kita, kita omong-omong lagi nama-nama mereka dari belakang-belakang. Kita sebagai manusia itu harus bisa menerima atau orang yang pertama yang datang ke rumah kita itu dengan bersuka-cita. Tidak boleh begini kan, setelah mereka pulang kita omong-omong lagi mereka punya nama, ternyata dia ada di makan dan datang ke rumah saya begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada saudari Ovi bahwa ayat yang menarik menurut saudari Ovi tadi dari ayat 6 dengan penjelasan dengan alasan bahwa kita harus ketika orang pergi ke rumah kita dan menginap, kita harus melayaninya dengan baik. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Kalau menurut saya ayat yang menarik dari sini tadi yaitu ayat 7. Tetapi semua orang yang bersungguh-sungguh katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Alasan saya melihat ini bahwa walaupun Yesus itu sebagai orang yang baik atau yang paling suci dan sebagai Tuhan, dia tidak hanya menumpang di rumah orang-orang yang menurut kita itu orang kaya, tetapi dia menumpang di orang-orang miskin. Dan katanya dengan korupsi juga bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidak harus berasal dari orang kaya. Kita juga bisa berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi bisa memimpin dengan kebenaran dan kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Eli. Ayat yang menarik yaitu ayat 7, di mana dengan alasan bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak berasal dari orang kaya saja, tetapi dilihat untuk menjadi seorang pemimpin itu dilihat dari kualitasnya, meskipun dia adalah orang miskin. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Dari saudara Mama. Terima kasih. Yang menarik dari kisah di mana Yesus berjalan ke kota Yeriko, lalu dia menginap di rumah orang berdosa. Baik, di situ ada bahwa Yesus pergi ke rumah baik orang kaya atau orang berdosa. Di mata Yesus manusia itu sama, tetapi bagi kita sebagai manusia tentu terutama bagi dalam kehidupan kita di masyarakat, walaupun sesama bagi kita, baik orang itu iri dengan kita, tetapi di mata kita itu manusia itu sama. Itu saja. Baik, terima kasih kepada saudari Intan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana pertobatan Sakeus dalam kisah ini dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku koruptif. Dari cerita yang sudah kita dengar tentang Sakeus, bagaimana Sakeus itu menjadi seorang teladan dalam mencegah perilaku koruptif. Dari saudari Jadi baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan tadi bahwa bagaimana pertobatan Sakeus dalam kisah ini dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku koruptif. Jadi baik, ada beberapa pokok yang penting yang dapat dipetik dari kisah pertobatan Sakeus dan bagaimana hal itu dapat menjadi inspirasi bagi mereka
yang terlibat dalam perilaku koruptif. Yang pertama itu kerendahan hati. Sakeus menunjukkan kerendahan hati dengan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku koruptif perlu memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan kekurangan mereka. Lalu yang kedua itu pertobatan. Ketika Yesus menerima Sakeus dengan kasih, Sakeus merespon dengan pertobatan yang tulus. Orang-orang yang terlibat dalam perilaku koruptif perlu menerima kasih dan belas kasih Tuhan, serta memiliki keinginan yang tulus untuk bertobat dan berubah. Baik, terima kasih kepada Saudari Hesti bahwa bagaimana pertobatan Sakeus itu menjadi teladan bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku koruptif. Yang pertama tadi itu kerendahan hati. Sakeus yang menunjukkan kerendahan hatinya dengan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan orang-orang yang terlibat dalam perilaku koruptif itu perlunya kerendahan hati untuk berubah dan mengakui segala kesalahannya. Yang kedua tadi itu tentang pertobatan, tentang ketika Sakeus menerima Yesus dan merespon, di mana Yesus merespon pertobatan yang tulus dari Sakeus itu, bahwa sebagai orang yang telah melakukan tindakan korupsi atau yang terlibat dalam perilaku koruptif itu, hendaknya kita itu harus bertobat. Baik, terima kasih kepada Saudari Hesti. Pertanyaan ketiga itu, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita semua terkait dengan kisah Sakeus ini dan kaitannya dengan perilaku koruptif? Apa pesan dari kita semua dari kisah Sakeus ini dengan kaitannya dengan perilaku koruptif? Baik, silakan Saudari Yani. Baik, pesan yang disampaikan kepada kita semua terkait dengan kisah Sakeus ini yaitu mengajarkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perilaku koruptif memiliki kesempatan untuk memulai kembali dan menjalani hidup yang baru dalam kasih dan kebenaran. Pertobatan dan perubahan adalah proses yang memungkinkan seseorang untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan membangun masa depan yang baru. Baik, terima kasih kepada Saudari Yani yang telah menyampaikan pesan bahwa dari kisah tentang Sakeus, pesan yang mau disampaikan kepada kita terkait dengan perilaku koruptif, yaitu di mana orang-orang yang telah melakukan koruptif atau terlibat dalam tindakan korupsi itu, bahwa mereka itu harus mempunyai kesadaran dan bersedia untuk bertobat. Dan karena kita semua itu kita mengetahui bahwa kita bisa mengulangnya kembali perbuatan dan kesalahan itu, tetapi kita harus mempunyai kesadaran dalam diri kita atau niat dari dalam diri kita untuk tetap bertobat. Dan mungkin ada dari teman-teman yang lain terkait pesan yang mau disampaikan dari kisah tentang Sakeus itu berkaitan dengan Baik, dari saya, sesuai dengan bacaan kitab suci kita Sakeus tadi, pesan yang dapat kita ambil yaitu mementingkan keadilan di tengah masyarakat tanpa menentukan perbedaan antara kemiskinan dan kekayaan. Baik, terima kasih kepada Saudari Desi bahwa pesan yang mau disampaikan dari kisah tentang Sakeus yaitu kita harus lebih mengedepankan keadilan dalam bertindak. Terima kasih Saudari Desi. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Baik, kalau tidak ada lagi, izinkanlah saya sebagai fasilitator untuk menyampaikan beberapa penegasan. Yang pertama, kerendahan hati dan kesediaan untuk bertobat itu mengajarkan kepada kita semua bahwa pentingnya kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan kelemahan kita, serta kesediaan kita untuk bertobat, bahwa dalam tindakan-tindakan atau kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan seperti KTGC kita pada siang hari ini, yaitu tentang melayani sama dengan kebenaran, bahwa setiap kesalahan yang telah kita lakukan itu kita harus bersedia untuk bertobat. Yang kedua yaitu keadilan.
setelah pertobatan Zekius secara sukarela mengembalikan uang secara tidak jujur kepada orang-orang yang telah dia rugikan. Hal ini sangat penting, yaitu di mana ia menunjukkan pentingnya restitusi merupakan langkah penting dalam memperbaiki dampak dari tindakan koruptif dan menegakkan prinsip keadilan. Yang ketiga itu kesempatan untuk berubah. Kisah Sakeus mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki perilaku yang buruk. Baik teman-teman, untuk mendalami juga katekesi kita, saya minta kepada kita semua, mungkin dari kita semua yang ada di sini ada pengalaman serupa atau pengalaman yang mirip dengan tema katekesi kita pada siang hari ini, yaitu memultiplikasi dalam tindakan dan melayani sesama dengan kebenaran. Teman yang memiliki pengalaman serupa atau yang mirip dengan tema katekesi kita pada siang hari ini. Yang mirip dengan cerita yang terkenal bersama dari seorang pemuda yang bernama Emmanuel. Di sini sudah saya mempunyai cerita. Ada seorang kebetulan juga keluarganya kami, tapi keluarga dia ini sebagai kepala sekolah. Walaupun di usianya yang begitu muda, tetapi dia sudah menjadi kepala sekolah. Memang menjadi pemimpin di usia muda itu tidaklah mudah. Tapi dengan keberaniannya untuk menjadi pemimpin kan butuh tanggung jawab dan memegang semua keperluan baik dan ini yang telah menceritakan pengalamannya itu sangat menarik, yang mengisahkan tentang seorang pemuda yang di usianya yang sangat muda itu, di mana dia menjadi seorang pemimpin. Bahwa kita ketahui menjadi seorang pemimpin itu bukan menjadi hal yang mudah bagi kita, di mana segala tanggung jawab dalam sebuah lembaga atau sebagai sebuah institusi itu menjadi tanggung jawabnya kita, yaitu tadi itu ada yang memegang uang. Tetapi dari pengalaman yang telah kita dengar dari saudara Hilmi, di mana seorang pemuda itu dalam hal ini bahwa dia itu semasa dalam bangku pendidikannya itu dalam perkuliahan, dia sering mengikuti organisasi dan yang mengajarkan kepada dia tentang menjadi seorang pemimpin itu harus mengedepankan keadilan. Baik, jadikan pengalaman yang ada. Lagi yang saudara-saudara kasih, marilah serta hidup berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kepadamu karena atas berkat karunia dan perlindunganmu pada hari ini kami dapat melakukan katekesi dengan baik. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menjadi pemuda atau menjadi pemimpin yang berani untuk melawan korupsi dengan menerapkan sikap adil, jujur dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memohon. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk segala berkat dan penyertaan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, semoga tema yang telah kami bahas pada hari ini, yaitu memupukasi dalam tindakan dan melayani sesama kami dengan kebenaran.
kami mampu menjadi orang-orang yang baik dan mampu menjadi orang-orang yang mengedepankan nilai kasih dan kebenaran dan memandang semua orang yang ada di sekitar kami sebagai saudara. Marilah kita memohon Berbahagia kami Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Sama-sama. Bapa kami yang di atas surga dan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk menindaklanjuti dari tema katekisi kita pada siang hari ini itu bagaimana aksi nyata atau aksi konkret yang dapat kita lakukan, karena kita ketahui bahwa sebuah katekisi itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi bagaimana aksi nyata atau tindakan selanjutnya untuk mengimplementasikan kegiatan katekisi itu sendiri. Aksi nyata yang mau kita tawarkan untuk kita laksanakan ke depan dari tema yaitu memvokasi dalam tindakan dan melayani sesama dengan kebenaran. Baik, dari saudara Ustaz. Baik, setelah kita mengikuti bersama katekis kita pada siang ini, aksi yang mau saya tawarkan di sini yaitu yang pertama, kita harus membantu sesama, yaitu meluangkan waktu untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang kedua yaitu menjaga kebenaran, artinya menjadi teladan dalam berbicara dan bertindak. Dan yang ketiga, mengedepankan keadilan, artinya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan itu adil dan merata bagi semua pihak. Baik, terima kasih kepada saudari Isra yang telah menawarkan beberapa aksi konkret, yaitu yang pertama itu membantu sesama, yang kedua itu menjaga kebenaran, dan yang ketiga itu mengedepankan keadilan. Mungkin ada dari teman-teman lain tentang aksi nyata yang akan kita lakukan sama untuk ke depannya. aksi nyata bagi kita orang muda untuk kedepannya, di mana kita tetap rendah hati dan melayani sesama dimanapun kita berada. Baik, terima kasih kepada saudari Intan. Aksi nyata atau aksi konkret yang akan dilakukan dari kita semua itu kerendahan hati. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kita setuju dengan aksi konkret yang kita tawarkan, yaitu membantu sesama, menjaga kebenaran, mengedepankan keadilan. Kita semua setuju? Baik, terima kasih. Katekisi kita pada siang hari ini sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas keterlibatan dari kita semua dalam kegiatan katekisi kita pada siang hari ini. Dari tempat ini saya mengajak kita semua untuk mengimplementasikan beberapa aksi yang telah kita sepakati bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita memvokasi dalam kebenaran dan melayani sesama kita dengan keadilan. Marilah kita semua menutupi katekesi kita pada siang hari ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa pengasih, kami bersyukur atas berkat yang menyertai kami dalam pertemuan ini. Kami mohon semoga pengalaman iman yang diperoleh dari kegiatan ini membantu kami untuk semakin menyadari penutusan kami sebagai pewarta di tengah dunia. Dan mampukanlah kami untuk lebih mengedepankan nilai kejujuran dan keadilan, serta saling mengasihi dalam bertindak dan melayani sesama kami dengan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami.